Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Febrianti dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 2 ingin menjelaskan mengenai tauhid rububiyah. Tapi sebelum saya menjelaskan materi ini, saya akan menghafal sebuah surah dari juz 30. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai tauhid rububiyah. Yang pertama, tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas beribadah kepadanya, serta menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya. Dengan demikian, tauhid terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wal sifat. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Kemudian yang kedua yaitu pengertian Rabb dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dalam pandangan umat-umat yang sesat. Yang pertama itu pengertian Rabb dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rabb adalah bentuk masdar, berasal yang berarti mengembangkan sesuatu dari suatu keadaan pada keadaan lain sampai pada keadaan yang sempurna. Jadi, Rabb adalah kata masdar yang dipinjam untuk fa'il atau pelaku. Kemudian selanjutnya ialah pengertian Rabb menurut pandangan umat-umat yang sesat. Jadi, mengakui rububiyah Allah dan menerimanya adalah sesuatu yang fitri. Sedangkan syirik adalah unsur yang datang kemudian. Seandainya seseorang manusia diasingkan dan dibiarkan fitrahnya, pasti ia akan mengarah kepada tauhid yang dibawa oleh para rasul yang disebut oleh kitab-kitab suci dan ditunjukkan oleh alam. Akan tetapi, bimbingan yang menyimpang dan lingkungan yang ateis itu faktor penyebab yang mengubah pandangan si bayi. Di sanalah seseorang anak manusia mengikuti bapaknya dalam kesesatan dan penyimpangan. Kemudian yang ketiga yaitu sanggahan terhadap pandangan yang batil di atas. Yang pertama yaitu sanggahan terhadap para penyembah berhala. Terdapat dalam surah An-Najm ayat 19-20. Kemudian yang kedua yaitu sanggahan terhadap penyembahan matahari, bulan, dan bintang. Terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 54 serta Fussilat ayat 37. Kemudian yang ketiga, sanggahan terhadap penyembah malaikat dan Nabi Isa atas dasar anggapan sebagai anak Allah. Terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 91 serta Al-An'am ayat 101 dan Al-Ikhlas ayat 3-4. Kemudian yang ketiga yaitu alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada Allah. Sesungguhnya alam semesta ini, baik langit, bumi, planet, bintang, hewan, pepohonan, daratan, lautan, malaikat, dan serta manusia seluruhnya tunduk kepada Allah dan patuh kepada perintah kauniyahnya. Jadi seluruh benda alam semesta ini tunduk kepada Allah, patuh kepada kekuasaannya, berjalan menurut kehendak dan perintahnya. Tidak satupun makhluk yang mengingkarinya. Semua menjalankan tugas dan perannya perannya masing-masing serta berjalan menurut aturan yang sangat sempurna. Penciptanya sama sekali tidak memiliki sifat kurang, lemah, dan cacat. Kemudian yang keempat yaitu manhaj Al-Quran dalam penetapan wujud dan keesaan Al-Khalid. Manhaj Al-Quran dalam menetapkan wujud Al-Khalid serta keesaannya adalah satu-satunya manhaj yang sejalan dengan fitrah yang lurus dan akal yang sehat, yaitu dengan mengemukakan bukti-bukti yang benar yang menunjukkan akal maupun menerima, dan musuh pun menyerah. Kemudian di antara dari dalil itu, yang pertama yaitu sudah menjadi kepastian. Setiap yang baru tentu ada yang mengadakannya.
Kemudian yang kedua itu teraturnya semua urusan alam. Juga kerapiannya adalah bukti paling kuat yang menunjukkan bahwa pengaturan alam ini hanyalah Tuhan yang satu, yang tidak bersekutu dengan ataupun berseteru. Kemudian yang ketiga yaitu tunduknya makhluk-makhluk untuk melaksanakan tugasnya sendiri-sendiri serta mematuhi peran dan yang diberikannya. Kemudian selanjutnya itu tauhid rububiyah, mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah yaitu tauhid ibadah, karena ilah maknanya adalah ma'bud yang disembah. Maka tidak ada yang diserukan dalam doa kecuali Allah, tidak yang diminta pertolongan kecuali Dia, tidak ada boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia, tidak boleh menyembelih kurban atau bernazar kecuali untuknya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuknya dan karenanya semata. Jadi tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah, karena seringkali Allah membantah orang yang mengingkari tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui dan yakini. Allah memerintah mereka bertauhid uluhiyah, yaitu menyembahnya dan beribadah kepadanya. Dia menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah, yaitu penciptaannya terhadap manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, penciptaan langit dan bumi serta seisinya, penurunan hujan, penumbuhan tumbuh-tumbuhan, pengeluaran buah-buahan yang menjadi rezeki bagi para hamba. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.